Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi pelajaran Quran hadis untuk kelas 8 bab 2, ku berbagi infak dan sedekah. Sebelumnya Bapak sudah membahas pertemuan pertama, ku berbagi infak dan sedekah. Sekarang Bapak lanjutkan ke pertemuan kedua, ku berbagi infak dan sedekah. Sebelumnya, tolong anakku sekalian subscribe link YouTube MTS ada ini, like serta komen agar Bapak lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran Al-Quran hadis. Langsung saja kita ke pembelajaran bab 2, ku berbagi infak dan sedekah. Kemarin Bapak sudah menjelaskan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sekarang kita lanjut ke Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kompetisi dasar kemarin kita udah bahas. Kemudian juga indikator pembelajaran juga kita udah bahas. Peta kompetisi juga udah kemarin Bapak bahas bab pertama. Pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bacalah Quran surat Al-Baqarah ayat 254 sebagaimana dicontohkan guru pendamping, kemudian tulisnya dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong nanti ikutin Bapak biar kalian juga bisa. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawman la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Allah sudah memperingatkan kepada kita, nanti akan datang suatu hari tidak ada lagi jual beli. Kenapa? Karena nanti orang semuanya pada kaya. Kapan terjadinya? Nanti saat akhir kiamat kelak. Nggak ada lagi persahabatan dan tidak lagi syafaat. Penjelasan ayat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah. Allah menyuruh kepada kita untuk menafkahkan, untuk bersedekah harta kita ke jalan yang benar. Sedekahnya ke yang benar, bukan ke yang buruk. Ada emang pas sedekah yang buruk? Ada. Teman lagi minta duit untuk membeli minuman keras, kalian kasih. Ngomongnya sedekah, itu salah. Itu sedekah yang buruk. Sedekah yang baik memberikan kepada anak yatim, itu sedekah yang baik. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada yang peduli lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu atau hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Nanti kalau ditiup sangkakala, semua orang tidak ada lagi yang kenal sama saudara. Seorang ibu yang sedang melahirkan, seorang ibu yang sedang mengandung akan keguguran.
Seorang ibu yang sedang menggendong bayinya akan dibuang itu bayi. Kenapa? Karena dahsyatnya hari kiamat. Sebelum hari kiamat tiba, sering-seringlah kita bersedekah, berinfak. Ya. Berapapun yang kalian punya, kalian sedekahkan atau kalian infakkan. Ada 1.000, berikan 1.000. Ada 2.000, berikan 2.000. Jangan sampai harta kita tidak kita infakkan. Dimulai dari kapan infak itu? Dimulai dari kita saat dini. Kalau dari saat dini kita udah pelit, nanti dewasanya pasti bakalan pelit. Tapi kalau saat ini kita udah dermawan, ada duit, nggak ada duit kita dermawan, insya Allah pas udah dewasanya kita akan dermawan. Kita akan gampang memberikan harta kita. Karena harta ini adalah titipan. Harta kita yang sesungguhnya yaitu harta yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Itulah harta kita. Kalau harta yang masih di kantong bukan harta kita. Bisa jadi ntar hilang, bisa jadi ntar diminta sama adik, bisa jadi ntar diminta sama orang tua. Itu bukan harta kita. Harta kita sesungguhnya yaitu harta yang sudah kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathalin habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Penjelasan ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabul nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Kita infak, kita sedekah, ya anak-anakku sekalian. Kita infak dan kita sedekah, nanti Allah akan lipat gandakan. Ya, Allah akan lipat gandakan yang kita sedekahkan. Dari 1 akan 7. Dari 1 akan tumbuh 7. Dari setiap 7-nya itu akan tumbuh 100 biji. Masya Allah. Jadi janganlah kalian pelit apabila memiliki harta. Sering-seringlah sedekah. Sering-seringlah bersedekah. Sering-seringlah menginfakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya rangkuman. Ada beberapa rangkuman dari pertemuan kita pertama sampai pertemuan kita yang kedua. Yang pertama, manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bersyukur, apabila kita dapat rezeki, kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya. Karena harta hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Punya harta banyak sombong, hidupnya sombong. Anak-anakku sekalian ingat, hidup tidak selalu berada di atas, kadang hidup di bawah. Hidup itu bagaikan roda. Roda itu selalu berputar. Tidak mungkin sesuatu yang ada di roda tersebut selalu ada di atas. Ketika roda berputar, dia akan berada di tengah ataupun berada di bawah. Oleh sebab itu, harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sukses, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti ketika kita susah, Allah akan ingat kepada kita.
Jadi kalau kalian ingin Allah ingat kepada kita ketika kita sukses, kita ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Selalu bersyukur, menginfakkan harta ke jalan Allah, banyak-banyak sholat, berpuasa dan sebagainya. Ketika pas kita susah, ingat Allah akan ingat kepada kita. Karena ketika kita senang, kita ingat kepada Allah, dan ketika susah, Allah akan ingat kepada kita. Yang ketiga, manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak kalian yang akan kalian berikan harus sesuai dengan kemampuan. Ya, kemampuan kamu segini, ya segini. Misalnya kemampuan kamu 1000, iya 1000, jangan dipaksakan. Ntar dipaksakan jadinya berabe. Ya, kita belum bisa sebagaimana sahabat-sahabatnya Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya jalan Allah semuanya. Yang ada dalam dirinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang disisain hanyalah Allah dan Rasulullah. Itu orang-orang yang udah dekat dengan Allah. Kalau kita orang-orang yang belum dekat dengan Allah. Ya, jadi kalian menginfakkan hartanya, tetap menginfakkan, tapi jangan melewati batas. Haruslah sesuai dengan kemampuan. Yang penting intinya kalian jangan sampai tidak berinfak. Infak adalah sebagai pembuktian bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan agar menyantuni anak yatim dan duafa. Duafa siapa? Orang fakir miskin, itu duafa. Ya, anak yatim, anak yang tidak memiliki seorang ayah dan dia belum baligh. Manusia hendaknya menyuruh untuk memberi makan orang-orang miskin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib, yaitu zakat, maupun yang sunnah, infak dan sedekah. Harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak. Ingat, apapun yang kita infakkan akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Tapi ada catatannya, infaknya harus karena Allah, bukan karena orang lain. Siapa yang tahu karena Allah? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena itu hanya dalam hati. Yang tahu hati seorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita udah infakkan harta kita jalan Allah, jangan diungkit-ungkit. Wah, gua harus infakin nih. Nah, itu jadinya riya. Kalau udah jadinya riya, bukan dapat pahala, bisa malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Anakku sekalian, bab 2 pembahasannya Bapak kira cukup sampai di sini. Sudah selesai kita pembahasan bab 2. Next yang akan datang akan Bapak berikan pembahasan bab 3. Anakku sekalian, pada saat ini COVID-19 makin merajalela, wabil khusus di Jakarta. Bapak himbau kepada kalian semua, apabila kalian ingin keluar rumah, gunakanlah masker setiap saat. Ya, masker apapun kalian gunakan dengan menutupin hidung dan mulut. Jangan taruh seperti ini nih. Ya, harus dipakai. Seperti ini harus kalian pakai. Ya. Harus kalian pakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, sering-seringlah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, janganlah berkerumun terlalu dekat. Buatlah jarak kurang lebih 1 meter. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari wabah penyakit COVID-19 dan Allah angkat penyakit COVID-19 dari muka bumi Indonesia. Wabil khusus kota kita, kota Jakarta tercinta. Allah angkat segala COVID, segala macam penyakit. Allah turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa tolong subscribe YouTube MTA Sadah, like serta komen YouTube MTA Sadah. Kurang lebihnya
Bapak mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.